Shalom saudara, selamat datang di ibadah online Karawaci City Blessing. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua. Dan senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama. Dan hari ini juga dengan suasana yang baru, kita dari rumah dan juga untuk saudara-saudara di rumah. Dan sebelum mulai ibadah kita hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Dia. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Akan sama-sama. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi. Nyatakanlah lagi atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Buat berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes, Jesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Oh, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, aku ada, semua karena kasih-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita Minggu kelima bulan Januari tahun 2021. Kita bersyukur
Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, meskipun melalui online, artinya kita belum tatap muka, tapi kita percaya firman Tuhan yang kita dengarkan berkuasa mengubah, memulihkan setiap kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau, Allah yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu yang tak bersyarat, yang telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap firman yang kami dengarkan adalah kebenaran yang membebaskan kami, memerdekakan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan, memberkati setiap orang yang percaya kepada Engkau. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Kami bersyukur kepadamu melalui kuasa Roh Kudus yang telah tinggal di dalam kami. Itulah yang memampukan kami cakap menanggung segala perkara, sanggup menghadapi segala tantangan yang kami alami. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus yang dalam kami membuat kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan yang ingin kita dengarkan pada pagi hari ini adalah berbicara tentang iman. Iman menghidupkan harapan. Iman membawa kita, iman di dalam Kristus membawa kita di mana Tuhan memerintah dan kita akan hidup dari kepenuhannya yang melimpah. Oleh sebab itu, iman itu bukan hanya sekedar percaya. Kita tahu, kita seringkali mendengarkan, aku beriman, aku beriman. Tapi ada hal yang luar biasa yang lebih lagi daripada definisi daripada iman. Iman, dalam kitab Ibrani dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Kalau boleh saya artikan, iman artinya kita mengakui, kita percaya akan kasih Allah yang tak bersyarat bagi kita. Dan kita mengakui apa yang telah Yesus kerjakan dan raih bagi kita melalui karya salib. Dan kita bertindak berdasarkan itu. Artinya, kalau kita mengakui, kalau kita percaya bahwa Yesus telah menang atas segala dosa dan maut, menang atas segala sakit penyakit kita, Dia telah menanggung segala sakit penyakit kita, dan Dia telah menanggung segala kutuk kita, dan kita bertindak berdasarkan apa yang kita percaya itu. Itulah iman. Dan iman adalah sarana yang akan membawa apa yang telah terjadi di dalam kita. Pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat kita menerima karya penebusan Kristus, di dalam diri kita telah terjadi perubahan. Tapi itu perlu kita ingin melihat dalam alam fisik kita. Maka imanlah sarana untuk membawa apa yang telah terjadi di dalam kita, di dalam roh kita yang baru, sebagai ciptaan yang baru, menjadi nyata dalam alam fisik kita.
rahasia mengalami janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, kehidupan kita semua, terletak dari percaya dan menerima segala sesuatu yang telah dikerjakan Yesus Kristus melalui karya salib. Dan kita bersepakat dengan Dia. Artinya kita bertindak atas apa yang kita percaya itu. Itu rahasia bagi saya dan saudara untuk mengalami janji Tuhan. Bukan apa yang kita rencanakan. Bukan apa yang kita planningkan. Tetapi pada saat kita dapat menemukan apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dan kita bersepakat dengan Dia, maka mujizat pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Kuasa Allah pasti terjadi di dalam kehidupan alam fisik kita. Malah pagi hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan dari Markus 5 ayat 25 sampai 34. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Dikatakan begini. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjaba jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berbicara tentang wanita pendarahan 12 tahun. Dalam cerita ini, ketika Yesus kembali dari seberang danau, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia, mengikuti Yesus. Dan salah satu di antara kerumunan orang banyak itu, orang yang ramai itu, ada seorang wanita pendarahan 12 tahun lamanya. Bagi orang Yahudi, wanita dalam keadaan yang demikian dianggap najis. Dan keberadaan wanita yang demikian akan menajiskan tempat dimanapun wanita itu berada. Dimanapun orang yang sedang pendarahan itu berada, tempat yang dia tempati najis. Dan yang luar biasanya, segala sesuatu yang bersentuhan dengan dia dianggap najis bagi orang Yahudi. Dapat kita bayangkan bagaimana tekanan yang dialami, bagaimana perasaan wanita pendarahan selama 12 tahun ini. Boleh jadi dia selalu memisahkan diri, mengasingkan diri, malu sama orang, takut sama orang, hidupnya terkucilkan.
dapat dipastikan dia tidak lagi ada harapan dan sudah ada di ambang keputusasaan. Karena firman Tuhan Alkitab mencatat dia sudah berulang-ulang pergi untuk berobat ke tabib. Bukan baik, malah sebaliknya semakin memburuk. Artinya keadaannya bukan semakin baik tapi semakin memburuk keadaannya. Dan hartanya semua sudah habis. Tidak lagi ada yang dapat diandalkan, diharapkan untuk melepaskan dia dari persoalan itu. Dia sudah pasrah. Tapi puji Tuhan, ketika wanita pendarahan 12 tahun ini mendengar tentang Yesus, dia memiliki harapan. Dia memiliki harapan yang baru. Pada saat itu dia berkata, pada saat wanita pendarahan 12 tahun ini mendengar tentang Yesus, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pendengaran wanita tentang Yesus membuatnya memiliki harapan. Seberapa banyak kita mendengar tentang Yesus, seberapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan, seberapa banyak kita mendengarkan tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah itu dapat membangkitkan kita, dapat membuat kita memiliki harapan yang baru dalam keadaan kita masa-masa krisis, ada tekanan yang berat? Wanita ini pada saat dia mendengar tentang Yesus, dia memiliki harapan. Dia bangkit dari keputusasaannya, sehingga dia tidak lagi fokus pada apa yang dia alami. Dia tidak lagi fokus kepada keadaannya. Dia tidak lagi fokus kepada apa pandangan orang, apa kata orang terhadap dia. Tapi dia hanya fokus kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, apa yang terjadi bagi wanita ini setelah ia mendengarkan Yesus? Setelah ia mendengarkan tentang Yesus, hal yang pertama yang terjadi di dalam kehidupan wanita pendarahan 12 tahun ini adalah wanita pendarahan 12 tahun ini dapat menemukan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Terlepas apa pandangan orang terhadap dia, tapi dia dapat menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Hal yang kedua, pada saat wanita pendarahan 12 tahun ini mendengar tentang Yesus, wanita pendarahan 12 tahun ini dapat mengerti siapa Yesus. Dia dapat memahami, dia dapat mengerti bahwa Yesus mengasihi dia dan memiliki rancangan yang indah. Rancangan damai sejahtera yang penuh harapan dalam hidupnya. Yesus ingin dia sembuh. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, siapapun kita, ada rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kita sakit. Dia merancangkan kita, menciptakan kita sehat. Apa yang terjadi saat wanita pendarahan ini dapat menemukan kehendak Tuhan dalam hidupnya? Pada saat wanita pendarahan 12 tahun ini dapat menemukan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupnya dan mengerti siapa itu Yesus, dan mengerti
bahwa Yesus mengasihi dia. Terlepas dari siapapun dia, apapun keadaannya. Kasih Tuhan dalam hidupnya adalah kasih yang tak bersyarat. Apa yang terjadi pada wanita ini? Setelah ia dapat menemukan kehendak Tuhan tadi dalam hidupnya. Wanita pendarahan 12 tahun ini bukan hanya sembuh dari sakit penyakitnya, pendarahannya. Bukan hanya itu saja. Tapi ada yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan wanita pendarahan 12 tahun ini. Yaitu dia mengalami kesembuhan secara batin. Dia bisa hidup damai, bisa hidup tenang, tanpa merasa malu, tanpa merasa terasingkan, tanpa merasa terkucilkan. Dia hidup dalam sukacita. Karena firman Tuhan berkata di Markus 5 ayat 34 dikatakan, maka katanya, kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Hai anakku, kata Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata menyelamatkan engkau, soteria, sosok. Artinya seluruh keberadaannya telah dipulihkan. Bukan hanya sakitnya secara fisik, tapi ada hal yang luar biasa yang telah dia sembuhkan dalam dirinya, itu kesembuhan batin. Bayangkan, kita dapat pikirkan, bayangkan selama 12 tahun dia terasing, terkucilkan, malu, tidak berani melihat orang, takut, putus asa, cemas. Tapi pada saat Yesus menyembuhkan dia, dikatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Pergilah dengan anugerah keselamatan. Pergilah dengan anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan bagimu. Dan sembuhlah dari penyakit. Itu yang terjadi bagi wanita pendarahan 12 tahun ini. Hal yang luar biasa. Yang diharapkan oleh wanita pendarahan 12 tahun ini hanya kesembuhan fisik. Tapi apa yang terjadi? Tuhan mengerjakan melampaui daripada apa yang dia pikirkan. Karena firman Tuhan berkata dalam Efesus 3 ayat 20 bagi kita semua, dikatakan gini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Artinya Tuhan itu mengerjakan segala sesuatu melampaui daripada apa yang kita pikirkan. Luar biasa. Kuasa Tuhan akan mengerjakan bagi saya dan saudara melampaui daripada apa yang kita inginkan. Karena rancangan Tuhan dalam kehidupan kita jauh melampaui target yang kita inginkan. Ini sangat penting untuk kita pahami. Ini sangat penting untuk kita sadari. Kenapa seseorang tidak mengalami janji Tuhan dalam dirinya, dalam hidupnya? Penghalang seseorang tidak mengalami janji-janji Tuhan dalam hidupnya, dirinya, bukan karena Tuhan tidak mau. Karena firman Tuhan mengatakan rancangan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita adalah kehendak yang luar biasa, bahwa kita hidup sehat, sembuh, berhasil, berkemenangan, diberkati. Itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti kehendak Tuhan kepada wanita pendarahan 12 tahun ini. Kenapa orang tidak mengalami hal yang demikian? Satu-satunya alasannya adalah seringkali kita belum sampai kepada pemahaman bahwa kasih Allah bagi kita adalah kasih yang tak bersyarat. Dan kasih yang tak bersyarat itu telah diwujudkan oleh Allah melalui Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Ini penghalang kita. Kita seringkali
berpikir, beranggapan bahwa Tuhan itu mengerjakan segala sesuatu bagi kita berdasarkan apa yang kita lakukan. Tapi firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Artinya melampaui daripada apapun keadaan kita. Seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Wanita pendarahan 12 tahun ini menolak segala tantangan, segala penghalang yang ada. Penghalang utama terhadap wanita ini adalah dia dianggap najis. Bayangkan jika seseorang dianggap najis, kemanapun pergi orang akan selalu mengata-ngatain dia, mencibir dia, mengucilkan dia. Tapi wanita ini menolak semua itu. Menolak keadaannya, penghalang yang ada bagi dia, keadaannya. Dan kerumunan yang begitu banyak tidak membuat dia mundur. Atau berhenti. Kenapa? Karena wanita ini memiliki pengharapan di dalam Kristus. Kenapa dia bisa memiliki pengharapan dalam Kristus? Karena dia telah mendengar. Karena dia tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Karena dia tahu kasih Tuhan dalam hidupnya adalah kasih yang tak bersyarat. Wanita ini percaya bahwa Yesus sanggup dan mau menyembuhkannya. Sehingga dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Inilah seringkali menjadi penghalang kita. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah berkuasa. Kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup. Tapi pertanyaannya, apakah dia mau menyembuhkan kita? Itu yang menjadi persoalannya. Sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, Tuhan mau engkau sembuh. Tuhan mau engkau diberkati. Tuhan mau engkau berkemenangan. Tuhan mau engkau berhasil. Karena itu rancangan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, dimanapun kita berada, belajar memperkatakan perkataan iman. Belajar memperkatakan perkataan firman Tuhan. Kita bisa mengalami sesuatu dari Allah adalah kuasa dari perkataan. Perkatakan iman kita. Perkatakan perkataan firman Allah. Wanita ini mengatakan kebenaran firman Tuhan. Mengatakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amsal 18 ayat 20-21 dikatakan, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya apa yang kita katakan, itulah yang akan kita terima. Ada pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu. Apa yang kita katakan, itulah yang akan menjadi bagian kita. Kita tidak bisa mengucapkan kematian dari mulut kita, namun kita berharap untuk menerima kehidupan. Artinya itu tidak bisa. Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan, katakanlah, ucapkanlah, perkatakanlah perkataan hidup. Jika kita memperkatakan masalah kita, keadaan kita, persoalan kita, itu kita sedang memberikan izin pada musuh kita, pada iblis untuk membuat masalah dalam kehidupan kita. Artinya perkataan kita itu adalah sarana iblis untuk dia masuk dalam kehidupan kita, membuat masalah terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita waspadai, yang perlu kita sadari. Poin yang kedua, kita perlu memiliki pikiran Kristus.
hidup kita, hidup saya dan saudara sebagai orang percaya, hidup manusia siapapun kita, hidup kita bergerak dalam arahan pikiran-pikiran kita yang dominan. Artinya gini, apa yang kita pikirkan, apa yang menguasai pikiran kita, maka kita akan bertindak demikian. Kalau kita hanya berpikir tentang masalah, persoalan, maka tindakan kita pasti lesu, tidak bergairah. Tapi kalau kita memiliki pikiran-pikiran yang membangun, pikiran-pikiran yang baik, yang luar biasa, maka tindakan kita pasti luar biasa. Maka firman Tuhan mengatakan, semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, itulah kau pikirkan. Karena itu mempengaruhi hidupmu, hidup saya dan saudara. Apa yang kita pikirkan, itu mempengaruhi kehidupan kita. Kita tahu, iblis adalah musuh kita. Dan senjata yang akan kita pakai untuk melawan segala tipu muslihat si iblis adalah menawan segala pikiran kita kepada Kristus. Musuh yang dapat kita pakai untuk menggagalkan segala tipu muslihat si iblis dalam kehidupan saya dan saudara adalah menawan segala pikiran kita kepada Kristus. Itu senjata yang paling ampuh. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu hari ini, perbaharui pikiranmu. Perbaharui pikiranmu dengan firman Tuhan. Ketika pikiran kita telah diperbaharui oleh firman Tuhan, berarti kita memiliki pikiran yang selaras dengan Kristus. Memiliki pikiran yang selaras dengan Kristus artinya kita memiliki pikiran Kristus. Apa yang Tuhan pikirkan tentang kita, itu yang kita lihat, itu yang kita pikirkan, itu yang selalu kita ingat, kita sadari dalam kehidupan kita. Pada saat kita dapat menjaga pikiran kita terus terarah pada Yesus, seperti wanita pendarahan 12 tahun ini. Dia selalu memfokuskan dirinya, pikirannya tertuju kepada Yesus. Dari mana kita tahu? Dari perkataannya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Itu yang dipikirkan. Itu yang ada dalam pikiran wanita pendarahan 12 tahun itu. Pada saat kita menjaga pikiran kita terus terarah, senantiasa terarah kepada Yesus Kristus, kepada firman-Nya, maka damai sejahtera Allah akan menjaga hati dan pikiran kita. Apapun yang kita alami, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudaraku dimanapun kita berada, karya penebusan Allah melalui Yesus Kristus itulah merupakan jaminan bahwa Allah mengasihi kita. Kalau kita ingin tahu apakah Allah mengasihi kita dengan kasih yang tak bersyarat, lihatlah kepada salib. Lihatlah kepada karya penebusan Kristus. Lihatlah. Engkau akan melihat, engkau akan menemukan kasih Tuhan dalam hidupmu di sana. Di salib engkau akan melihat, engkau akan dapat melihat, engkau akan dapat mengerti kasih Tuhan yang tidak bersyarat bagi saya dan saudara. Dan kasih Tuhanlah yang menopang seluruh kehidupan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Keadaan, COVID-19, apapun, masalah, persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan lebih besar dari semua itu. Kebangkitan Kristus adalah dasar iman kita. Artinya kita memiliki dasar iman. Dasar iman yang kuat di dalam Kristus adalah kebangkitannya. Jika Kristus tidak dibangkitkan, iman kita tidak berharga dan tidak berdaya. Artinya iman kita sia-sia. Tapi syukur kepada Tuhan, kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga. Kita percaya melalui kebangkitan Kristus kita telah dibangkitkan. Kita telah menerima semua apa yang telah diraih oleh Yesus Kristus melalui karya salib.
dan kebangkitan Kristus, maka iman kita sangat berharga dan sangat kuat. Hari ini belajar, terus mempercayai kepada Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan. Jangan fokus kepada keinginanmu. Jangan fokus kepada situasi yang sedang kamu alami. Seperti wanita pendarahan 12 tahun ini. Pada saat dia menerima kuasa Allah, pada saat kuasa Allah bekerja di dalam dia, bukan saja kesembuhan secara fisik yang dia alami, tapi dia mengalami kesembuhan dalam batinnya. Ini yang luar biasa bagi kita. Dimanapun kita berada, kita percaya kuasa Allah melakukan, melampaui daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan. Karena Allah kita bekerja bukan berdasarkan siapa kita. Allah kita melakukan segala sesuatu dalam diri kita bukan berdasarkan siapa diri saya dan saudara, tapi berdasarkan kasih-Nya, kasih yang tak bersyarat itu, yang telah Allah nyatakan melalui Yesus Kristus bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kami bangga memiliki Engkau. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang wanita pendarahan 12 tahun. Dia mengalami kesembuhan total dalam seluruh aspek kehidupannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Seringkali kami menghalangi janji-janji-Mu terrealisasi dalam kehidupan kami. Karena kami selalu fokus kepada diri kami. Bukan seperti wanita pendarahan 12 tahun ini. Dia fokus kepada Kristus. Dia tidak melihat keadaannya. Dia tidak melihat fakta apa yang dia alami. Dia tidak fokus kepada apa kata orang, apa kata orang di sekitarnya. Tapi dia fokus kepada Kristus. Fokus kepada Yesus. Dan hal yang luar biasa, pada saat dia mendengarkan tentang Yesus, dia dapat menemukan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia mengerti siapa itu Yesus. Mengerti bahwa kasih Allah dalam dirinya, kasih Tuhan dalam hidupnya adalah kasih yang tak bersyarat. Terima kasih Bapa. Seringkali kami keliru. Kami tidak memahami itu. Tapi malam hari ini melalui kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan, Engkau telah menyikapkan bagi kami bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatu bagi kami, melampaui daripada apa yang kami doakan, apa yang kami pikirkan. Seperti wanita pendarahan 12 tahun ini, yang diharapkan hanyalah kesembuhan fisik, tapi dia mengalami kesembuhan total dalam seluruh kehidupannya. Iman-Mu telah menyelamatkan engkau. Itu kata Yesus kepada wanita pendarahan ini. Artinya seluruh kehidupannya diselamatkan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Ingatkan setiap kami, ya Roh Kudus, supaya kami terus pikiran kami terarah kepada Kristus. Pikiran kami selaras dengan firman-Mu. Dan kami berani memperkatakan apa yang kami percayai dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun Anda berada, angkat kedua belah tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Berkat damai, sejahtera, dan sukacita daripada Allah Bapa, kasih sayang, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, itulah yang menyelamatkan kita. Itulah yang memulihkan kita. Itulah yang menyembuhkan kita, menjaga kita, melindungi kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Kristus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah berdoa dan menerima berkat Tuhan berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.